Kalau itu benar, artinya semua yang membela diri Anda tidak ada gunanya. Tuh. Betul sekali. Betul. Intinya itu benar, itu Iya benar, itu benar. Tidak ada guna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel gua, channel Sinematografi. Nah, di video kali ini gua bakalan bikin video tentang masalah 2 atau 3 bulan kemarin tentang pencak silat, yaitu tentang kontennya dari Mbak Cynthia Chandranaya. Awalnya gua nggak mau bikin video ini, kenapa? Karena gua ya pengen ngangkat pencak silat dari yang lain aja, nggak terlalu mempermasalahkan masalah ini. Cuman akhir-akhir ini gue ngeliat Instagram Mbak Cece dan YouTube-nya itu komentar-komentarnya udah banyak komentar-komentar yang parah banget. Jadi makanya gue bikin konten sekarang. Nah, di video kali ini gue bakalan sisipin video-video satu tentang tantangan dari Bela Diri Bersatu, kemudian podcastnya Deddy Corbuzier, sama para Bela Diri Bersatu. Yang ketiganya itu nanti gue sisipin video Mbak Cece waktu tampil di Extraordinary RCTI katanya ya. Nah, yang keempatnya itu gue bakalan sisipin video editor Indonesia yang membongkar tuntas gimana sih editingnya, sampai-sampai kontennya Mbak Cece itu dianggap tidak masuk akal. Jadi buat yang penasaran, so tonton terus sampai habis videonya. Sebenarnya kita ada 5 permintaan sih. 5 aja. Ya. 5 aja. Kita tidak menghina silat, tidak. Kita tidak menghina silat, kita tidak membicarakan apapun lain selain kapasitas skill. Dan video yang mereka tunjukkan dengan disclaimer mereka adalah sakti mandraguna begitu. Nah, dengan pelatihan khusus. dengan pelatihan khusus ya. Tantangan pertama simple. Kalau ini kita diterima di sana, ya, saya akan melontarkan tantangan pertama. Saya ingin di depan mata saya dan teman-teman, kami semua ini yang kalian disklaim sebagai anak MMA atau apapun itu, ya. Kita pengen melihat live depan mata kita di batu yang kita pilih dan duren yang kita beli juga. Bisakah Mbak Cynthia Chandranaya memukul duren sama batu-batu sandarannya pecah? Itu harus dibuktikan. Yang kedua, Master Agus, saya mau lihat handstand dengan 1 jari. itu depan mata kita tapi ya. Depan mata kita. Depan mata kita. Terus berikutnya, Tendang tembok sampai hancur. Tunggu dulu. Ada lagi yang 1 jari lagi. Cynthia. Ada push up 1 jari kita pengen lihat. depan mata kita ya. Depan mata kita. Ya. Kita sudah lihat. Ada live 2 jari katanya lagi Ya. injet. Lagi injet. 2 kali. Pijit-pijit tuh jari biar nggak injet lagi. Jadi gini, udah siap. Iya. Kan udah tahu nih, Iya. 1 jari kita udah datang. Iya. Siapin dulu lah Siapin jarinya. jarinya. Jadi- Jangan karena melakukan hal yang tidak baik jadi cedera, jangan. Ya, Siapin tuh jari. Gitu. Kan udah tahu, kita sudah Ya. tahu kita akan datang. Siapkan, Ya, tunjukkan ya, ya. 1 jari kita ingin Jari. lihat. Jangan Betul. tadi live juga 2 jari, di stasiun TV juga 2 jari. Kita pengen. Nggak ada alasan cedera ya, Bung Bram ya. Tidak ada alasan cedera lagi. Terus tadi gimana Bung Rudi? Oke, yang dari saya tendang tembok sampai hancur. Karena di video kan dia bisa tendang beton sampai hancur. Iya. Siku betonnya kan. Iya. Kuncinya siku. Siku tembok sampai hancur seperti di video ya. Nanti kita pilih temboknya ya. Ngilu, Kita Pak, pilih ngilu. temboknya. Kita pilih Ngilu, Pak. temboknya. Kita yang pilih temboknya. Terus ini juga nih yang keren tuh yang apa? Klaim tentang golok siluman. Anjir. Wortel ditempel di tiang, ditebas, tiangnya nggak putus, tapi wortelnya putus. Wah. Itu luar biasa. Itu harus dibuktikan depan mata kita. Wortelnya kita beli, tiangnya kita yang pilih. Nah guys, jadi itu adalah video tantangan dari Bela Diri Bersatu. Menurut gua pribadi, tantangan itu adalah tantangan yang biasa gitu. Kenapa? Karena mereka nantang seperti itu karena Mbak Cece sudah bikin video dan konten-konten banyak tentang itu gitu loh. Jadi kalau menurut gua misalkan ada di posisinya Mbak Cece atau gua punya skill kayak Mbak Cece gitu loh. Kalau misalkan ada yang nantang gua, ya udah lu datang aja ke sini gitu loh.
toh di sini ada tembok juga, ntar gue hantem, kalau misalkan itu hancur ya berarti permasalahannya beres, selesai sampai sini gitu loh. Cuman ternyata ketika para bela diri bersatu itu datang ke perguruannya, malah Mbak Cece dan timnya itu bilang kalau mereka nggak siap gitu loh. Jadi kalau menurut gue ini nggak bakal beres-beres kalau misalkan si tantangannya tidak diselesaikan gitu. Nah jadi buat kalian yang masih penasaran dengan video ini, silahkan tonton videonya sampai habis, karena habis ini ada video podcast dari Deddy Corbuzier dan Bela Diri Bersatu. Masalah. Sebenarnya pada saat zaman itu di RCTI di acara Extravaganza, gue udah ketemu sama ini orang. Oh gitu. Extravaganza, Extravaganza, extraordinary. Gue gitu lagi. Oh gitu. Iya. Ketahuan gak pernah nonton TV. Udah ketemu sama ini orang. Oh. Terus dia peragaan ini selang besi ditendang sama dia, pengok. Gue ngeliatin. Gue bilang, ini sulap apa bela diri gitu kan? Ya. Terus bilang, bela diri kan. Coba bawa besinya ke sini. Besinya bawa, gue pukul, pengok bos. Terus gue bilang, kalau gitu coba pakai besi yang depan. Kan bukan sulap kan? Beneran Iya. bisa kan? Iya. Beneran bisa pakai besi yang depan. Tendang sama dia, bengkak tuh kaki. Waduh. Bengkak kaki. Itu. Iya. Oh kok itu ini sulap dong, gue bilang. Sulap dong. Jadi bukan bela diri gitu. Kenapa sulap? Coba bedanya apa tuh, Mas Deddy? Bedanya apa sulap sama Bedanya kalau sulap satu, kalau sulap kan memang tujuannya adalah untuk memperagakan. Ya. Ada ilusi di sana, ada Iya. trik di sana. Iya. Oke. Kalau orang main sulap terus orang bilang, "Wah, itu bohong lu aja yang bego," gitu ya. Iya dong. Udah tahu sulap. Udah tahu sulap, Iya, ya kan? tanya. Iya, udah tahu Superman di film terbang, pakai nanya tuh bohong gitu kan. Namanya sulap itu kan ilusi gitu. Iya. Tapi kita kan nggak pernah mengklaim bahwa ini ilmu ya, ilmu ini ya. Iya, Kalaupun kita ngeklaim ini ilmu ya, ini adalah ilmu baca pikiran gitu. Tapi acaranya acara sulap, ngerti nggak maksudnya? Iya, benar. Jadi benar. aktor memainkan Iya, sebagai iya. seorang pembaca pikiran, gitulah contohnya. Yang kedua, untuk show. Iya. Dan kalau ada adegan bahaya, selalu ditulis tuh di bawahnya. Nah, Disclaimer. itu benar, disclaimer, benar. Jangan melakukan ini kecuali profesional. Iya, betul. Ada disclaimer. Iya, betul. Itu acara sulap. Iya. Tapi kan bukannya Roy Suryo udah ngomong. Roy Iya. Suryo teman gue. Jadi kemarin itu kan lagi mempermasalahkan di antara 5 tantangan kita, satu di antaranya kan golok siluman. Iya. Nah, saya juga agak kecewa juga tuh, dia bilang tuh katanya ya itu kalau itu editan ya sah-sah aja, tapi saya melihatnya itu ya bukan editan, itu kecepatan tangan. Dia bilang gitu, itu malah dia bilang itu asli katanya. Cuman bagaimana itu caranya, trik supaya bisa menebas portal di belakang tiang. Itu tadi beneran, Bang? Beneran. Itu beneran. Mas boleh pegang? Kita lihat ya, ini ada replaynya ya. Pegang, it's a pipe. Wow. Tepuk tangan sekali lagi buat Cynthia. Oke. Ada lagi. Ada lagi, Grace. Ada lagi, ya dulu. Are you okay? Ya. Kamu gak apa-apa? Ya? I'm fine. Gila. Itu sekali tendangan guys langsung bengkok. One time, itu one kick. Oke, terus dia bilang, oh dia pernah lawan 40 orang, 5 diantaranya meninggal di tempat. Wih, Nah, kalau itu trik nggak? Kalau menurut Mas Deddy gimana, Mas Deddy? ya kalau meninggal urusan polisi nih. Harusnya. Iya kan? Harusnya. 5 meninggal tempat, beberapa meninggal di rumah sakit. Ini urusan polisi. Nah, iya kan serem kan? Kita juga sebagai praktisi yang ngelihat pukul-pukulan setiap hari, kita hidup pukul-pukulan gitu, bangun tidur Iya. pukul-pukulan, Iya. nyari duit pukul-pukulan lagi. Kita. Oh ya saya, Oh, iya. saya, Kami. sorry kami. Iya, kami. Itu kan maksudnya kan Iya. kita yang dengar kayak kami yang dengar gitu kan jadi kayak kok serem banget. Ya ada etikanya lah ya. Kayak dia berusaha membunyikan sirena gitu. Kayak sirena I'm dangerous. Tanpa mereka peduli di luar situ ada orang yang benar-benar melakukan itu buat kehidupan dia. Kayak Iya, terpancing gitu kayak, loh, kok lu jadi kayak ngetes gue sih? Wih. Bener nggak sih ini 40 orang? Bener nggak dihantam terus 5 bisa mati? Kan aneh kan? Lolos lagi. Kita nonjok orang di jalan aja, Pak. Kita pulang tidur ganti baju bisa ditelepon polisi. Iya bener.
Tadi siapa kamu yang mukul Lu orang? mukul orang, bener, kena Ini lu. udah ada visumnya nih. Coba Iya. silakan melapor ke sini. Iya bener. Aneh kan? Kita kan jadi kayak yang Ini oke, 40 orang mati 5 ya. mati 5. Belum yang termasuk di rumah Terus sakit. kalau pas dilihat di rumah sakit ada yang mati juga. Ngeri banget. Dia nggak jelas kali di bawahnya mati COVID. Diludahin dong. Ini itu kali nggak jelas deh, tulisnya nggak lengkap. Diludahin. Tulisnya nggak lengkap kali. Tahun berapa itu? Belum COVID, belum Oh COVID. ini udah lama nih ya? Lama. Oh ini udah lama. Oke, tapi gimana menurut lo masing-masing nih? Mustadi dulu deh. Ya. Lo kan wasit MMA, Ya. wasit utama lagi. Iya, siap. Sama. Gua tuh nonton MMA cuma lihat lunya doang. Wih, ini gila. Ngewasit doang. Gue jadi juara karena dia. Karena dia kan. Karena dia. Gua waktu dia fight, gua nggak lihat dia, gua lihat lu doang. Karena dia nih gue menang di hoki. Kepegang tuh pantat gue selesai. Selesai, Pak. Tapi sebelum mulai, ini mungkin kita harus kasih tahu juga orang-orang banyak yang nggak ngerti tentang kayak gini-ginian. Ya. Ya, gue pribadi kan, gue bukan atlet lah ya. Gue mengaku bukan atlet gitu ya. Gue hobi bela diri lah. Gitu. Iya. Bela diri itu kan kadang-kadang untung-untungan ya. Iya, benar. Kita 1 lawan 1 aja bisa kepukul nggak sengaja gitu. Benar. Kan? What happened to Ronda Rousey? Iya. Oh iya. Benar. Iya kan, Betul, itu kan betul. laki punch, laki hit Iya, banget kan. iya. Lawan 40 orang tuh logikanya gimana, Bos? Oh, itu ngeri sih. Terus semua ngarahnya ke kita lagi. Kita datang dari mana nggak tahu, mau nendang ke bawah, mau nendang ke atas, comot gigi. Wah, itu udah parah banget sih. It's impossible kan? Terus ini bersenjata loh mereka. Mereka Iya. Ini mereka bersenjata. waduh. Hah? Jet Li lewat. Ya. Jet Li lewat. Kung Fu Hustle, Pak. Oh, Kung Fu Hustle. Bener, Kung Fu Hustle. Asli Kung Fu Hustle. Ini Kung Fu Hustle. Asli. Bener. Oke guys, gue skip dulu videonya sampai sini. Kenapa? Karena ada hal menarik di sini. Jadi Mbak Chandra Naya sudah mengalahkan 40 orang katanya, 5 orang meninggal dan ada yang meninggal juga di rumah sakit. Kalau menurut gue ini nggak mungkin banget. Kenapa? Karena kalau misalkan logikanya gini, ada yang meninggal 5 orang, kok Mbak Chandra Naya malah jadi konten kreator? Kok Mbak Chandra Naya tidak diusut masalahnya gitu loh? Kalau menurut gua, ketika ada orang yang meninggal atau orang yang bonyok masuk rumah sakit, keluarganya nggak mungkin diem aja gitu. Pasti mereka ngusut, mereka minta ke polisi buat tangkap Mbak Naya. Ini malah Mbak Naya bebas gitu aja gitu loh. Jadi menurut gue ini nggak mungkin. Nah, kemudian 40 orang lawan 1 itu hal yang sangat mustahil gitu loh. Kenapa? Karena contohnya gini, gua aja di perguruan gua ada kenaikan tingkat sabuk. Buat yang naik ke coklat itu kan ada 5 pos. Nah, pos terakhir itu ada namanya pos yandu, pos pembantaian terpadu. Jadi di pos ini itu kita gimana caranya satu orang bertahan separing dengan 3 atau 4 orang penguji. Ini aja udah bonyok gitu loh. Bahkan temen gue aja ada yang sampai pingsan dan tepar itu sampai ditandu sampai ke posko gitu loh. Ini 3 sampai 4 orang aja kita udah bonyok, gimana 1 lawan 4 gitu kan. Jadi menurut gue 40 orang lawan Mbak Cece itu hal yang gak mungkin, kecuali ya emang Mbak Cece ngelawannya anak kecil gitu 40 orang. Tapi 40 orang juga lumayan loh, ribet lah kalau kata gue. Jadi itu hal yang gak mungkin banget. Jadi buat yang masih penasaran, kita lanjut lagi videonya. Gak mungkin. Emang, cuman kayaknya ini kelewatan triknya gitu ya. Iya. Kalau gue jujur ya, gue bilang sama anak-anak kemarin di Lampung, gue nih udah berusaha untuk gue percaya. Cuman gue pengen lihat. Iya. Udah sampai di titik itu kayak coba perform ke gue dong. Trik itu gue pengen dong lihat, trik itu gue pengen tepuk tangan. Gila triknya. Karena kalau itu benar, artinya semua yang membela diri Anda tidak ada gunanya. Tuh. Betul sekali. Intinya itu bener. Tidak ada gunanya. Nah, Itu itu kenapa yang kita hashtag stop pembodohan publik. Jadi akhirnya bela diri yang benar-benar bener-bener bela diri bener-bener gitu. bela diri itu kayak hilang, tidak ada gunanya karena adanya itu. Iya. Nah, itulah stop pembodohan publik.
Coba kebayang nggak, misalkan lu ditontonkan sama orang ngajar beton terus hancur gitu ya, terus hancur. Lu tahu gaya yang digunakan untuk menendang beton itu sampai hancur. Kalau lu pegang martil, lu pegang benda keras, berapa gaya yang dibutuhkan untuk menendang beton sampai hancur. Terus gua ajarin anak lu cara menangkis serangan, tendangan, serangan pukulan pakai tangan. Terus dia mikir, terus kalau tendangan kayak gitu saya nangkis nggak ada gunanya. Iya dong, Beton bener aja dong. hancur, berarti kalau saya nangkis tangan saya bukan cuma patah, Hancur. Jadi agar Pak, jadi agar. Bener. Jadi orang lebih kayak mendingan ajarin kayak gitu nendang supaya saya bisa ngancurin beton daripada ngajarin nangkis-nangkis gitu. Tapi akhirnya jadi bahaya kan. Nah, Jadi bahaya ketika orang-orang nyoba, orang-orang percaya jadi Bahaya bahaya. banget. Jadi Bahaya banget. ya, betul. Nah guys, jadi gue setuju banget dengan statementnya Deddy Corbuzier, karena kalau misalkan lu latihan bela diri, lu latihan silat, ketika dihadapkan dengan orang yang kayak Bacece, ya hancur badan lu gitu. Lu buat apa latihan nangkis, lu buat apa latihan nonjok? Ya mendingan lu latihan gimana caranya nonjok kayak Bacece gitu loh. Jadi itu hal yang sangat tidak mungkin. Kenapa? Karena gua aja latihan pengebalan itu, kalau di Cimande kan ada pengebalan ya, jadi mengeraskan tulang kering. Ketika tulang keringnya sudah keras, itu gua jarang banget, bahkan belum pernah ngeliat ada dari kita sampai matahin besi atau pukul tembok. Kenapa? Karena ya ini sekuat-kuatnya ini sama tembok, beton, ya kalah lah gitu. Lu malah bisa hancur ini lu. Jadi tulang sama tulang gak masalah. Kenapa? Karena di Cimande latihan tulang itu buat nangkis serangan orang gitu loh. Karena tulang sama tulang. Kalau misalkan tulang sama beton, ya hancur lah. Oke. Jadi kalau menurut gua dari situ udah gue mulai terbuka pikirannya. Jadi ya yang dibikin video Bacece itu benar-benar nggak masuk akal kalau sekarang gitu. Kalau dulu gue benar-benar suka akan videonya, tapi kalau dulu emang belum ada yang ngangkat ini kan, jadi ya pain-pain aja gitu loh. Cuman kalau sekarang ternyata secara logika juga tidak masuk akal, ya berarti emang betul gitu. Jadi buat kalian yang penasaran nih editingnya kayak gimana, silakan terus tonton videonya. Nanti ada editor Indonesia yang gua sisipkan videonya di sini. Silakan tonton lagi videonya. Jadi dia viral dengan scene ini terutama, yaitu di mana Cynthia itu melakukan pergerakan, berakhir hasilnya adalah Temboknya hancur. Ya, temboknya hancur. Pertama, gue bisa bilang sih gue selalu dengan Cynthia karena itu beneran sakit. Gue yakin beneran sakit. Pasti. Menurut gue, video ini as in gue editor bisa nikmatin kalau emang bisa dieksekusi dengan baik dan proper. Salah satu yang bisa kita lihat kenapa kita bisa bilang ini editing, dari garis di bawah tangannya itu yang tiba-tiba menjadi 2, jadi double. Itu berarti ada footage lain yang ditempel di situ sebenarnya. Teknik editing ini sangat bisa dipakai banget karena apa? Karena kameranya still. Jadi dia bisa aja mungkin dia nonjok gini. Slide keduanya adalah temboknya yang udah hancur. Berarti footage pertama adalah nebok tembok, baru footage kedua adalah Cynthia geser masuk sebuah mungkin bisa dibilang yang pernah di breakdown oleh wasit dan atlet MMA ya. itu dia pakai martil ya kan. Mungkin. guys, ini adalah lingkar martil. Guys, ya. Tinggal dipukul lalu Hancur, iya. disatukan footage-nya. Tambahin asap deh. Berarti syutingnya proper dong. Kalau Iya. ini mesti punya blocking dong dia. Iya. Oh iya banget. Aduh. Itu yang paling viral lah. Di Instagram juga ini fotoan Iya. footage ini tuh di mana-mana Iya. waktu itu. Dan setelah kita telah lagi konten-konten dari Cynthia ini emang jatuhnya banyak menggunakan trik editing. Yes. Salah satunya lagi ada Kelihatan. Ngilu. ya sekilas Yes. tanpa ada breakdown per frame Yes. itu memang sangat perfect bisa dibilang. Jadi sebuah ilusi untuk mata kita Iya, kalau karena ini cepet. tuh seakan pecah beneran gitu. Iya. Jadi yang terjadi adalah kalau mau di breakdown per frame 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, Si Atolsha. menurut gue kalau misalkan gerakan yang sangat cepat dalam sebuah video, Yes. motion Motion blur itu blur, pasti motion. ada. Kayak gini masih ada tuh motion blurnya. Tapi Iya. kalau sampai objeknya hilang, Iya. itu kayaknya
Kayaknya motion blur tapi tangannya benar-benar itu setengahnya hilang. ya itu kayaknya nggak mungkin, jadi tetap ada motion blur ya. Jadi di frame ini adalah satu tangannya hilang karena masking tuh, dan feathernya agak ditinggiin. Dan di sini terjadi kesalahan di editingnya adalah kalau misalkan mau create efek ini tidak ada continuity yang tepat gitu loh, karena berakhir temboknya dari bentuknya seperti itu balik lagi muncul lagi udah hilang muncul lagi hilang lagi. Tapi jujur di luar dari itu untuk melakukan hal seperti itu tuh sakit. beneran dong sakit saya. Kalau kita telaah, entah mungkin dari kasih atau editornya, mereka tuh paham untuk create ilusi ini. Bukan sembarangan cuma tempel terus dimasking sembarangan. Iya, karena gini, ide di mana lu mesti bawa entah martil, angle posisi untuk ngancurkan di mana, beserta keberanian untuk memukulnya juga. Betul, totalitasnya juga ada. Itu adalah sebuah kreativitas menurut gue. Itu dia makanya. Cuman emang angle-nya yang salah adalah seakan ini dibuat beneran gitu. Iya, itu yang menurut kita salah sih. Coba kalian perhatikan apa yang membuat kita bilang ini adalah full editing di bagian sini. Ada penggunaan teknik editing lagi di sini di luar dari yang tadi itu tonjokan perpindahan dan dua footage gabungan. Tapi ada satu yaitu penggunaan freeze frame. Nah, penggunaan freeze frame yang kayaknya tidak disengaja dan terpampang nyata dan kelihatan untuk kita sebagai editor di bagian asapnya. Nah, kalau ini gimana, Ban? Ini sebenarnya gini, mungkin biar panjangnya footage yang kiri sama dengan footage yang sebelah kanan. Jadi dia freeze frame, tapi dia nggak jeli. Kalau ternyata masih ada asapnya belum habis banget. Nah, itu kelihatan banget. Masking. Terus freeze frame yang tidak sengaja kayaknya. Tidak sengaja untuk panjangnya. Sama kamera still, mungkin mereka pakai tripod atau apa gitu. Jadi pakai footage yang sama. Kedua ada lagi, ini sebenarnya teknik editing yang dipakai di film-film action di Hollywood terutama untuk create efek ilusi seperti tonjokannya itu lebih cepat dan bukan mempercepat footage. Ini menarik. Jadi kalau kalian perhatiin kan kita dulu ya. Nah itu jadi gak terlalu kelihatan, tapi sebenarnya efek yang dipakai adalah dia potong 1 atau 2 frame dari poin A tonjokan ke tembok poin B kalau di breakdown frame per frame, perpotongan 1-2 frame itu kelihatan. Dari sini frame berikutnya langsung di tembok. Tiba-tiba dari sini, tiba-tiba bahunya langsung di sini. Dia teleport. Dan itu dilakukan berapa kali seperti dari sini. Harusnya ada point travel dari sini ke sini dulu. Tapi yang terjadi dari sini langsung di 1, 4. Gue belajar teknik ini sebenarnya dan gue gunakan juga di beberapa filmmaking gue di video-video YouTube seperti How to Lupain Mantan. Film pertama gue, short film gue yang penjatuh waktu saat SMA gue bikin, pernah juga gue pakai itu. Jadi mungkin orang ngeliatnya kayak oh ini teknik editing speed up gitu, di speed up. Tapi nggak, ini speednya real dari Casintia, cuman dipotong 1-2 frame untuk ilusi lebih cepat lagi. Cepat dan lebih kelihatannya kayak lebih kuat. Lebih impact. Dan inilah sekali lagi editornya paham. Itu dia coy. Itu dia, ini editor tuh pinter sebenarnya untuk create ilusi-ilusi ini. Ide di mana untuk nunjukin pukulan itu cepat adalah dengan speed up. Gitu kan kalau logika orang kan. Standarnya lah. Sedangkan logika seperti ini potong 1-2 frame ini tuh udah teknik filmmaking yang benar-benar advance menurut gua. Walaupun simple tapi advance caranya gitu loh. Kalau bicara soal speed up, ada juga teknik editing tersebut dipakai di video-video Casintia waktu lagi performance sparringnya gitu loh. Nah, oke, kalau lihat sekilas emang kelihatannya emang gerakannya natural, itu cepat gitu. Tapi satu video lagi yang dia taruh di sini adalah cam 2. Tuh ada kameramen itu bocor. Nah, itu kameramen yang cam 1 tuh bocor. Nah, ya. Di luar dari ini di speed up atau enggak, ini tetap bahaya pertama. Tetap ekstrim juga dan kena beneran itu pasti beneran sakit juga. Itu yang kita tahu juga dan itu yang kita ngertiin juga gitu loh. Cuman masalah soal editing, kita menemukan cara untuk bisa cari tahu oh ini speed up-nya di bagaimana dengan cara satuin footage cam 1 dan cam 2 terus kita comparison jatuhnya. Betul. Dan ditambah juga kita synchronize sound wave-nya. Iya, dan resultnya adalah seperti ini. Jadi awalnya sama nih, awalnya gerakannya kita udah sama. Disamain deh. Nah, cuman kalau kalian perhatikan, jadi yang terjadi adalah footage yang sebelah kiri itu jadi lebih cepat dari footage yang sebelah kanan. Yes. Gitu. Yang
Nanti kalian Endingnya lihat beda, ya. Jadi ending pointnya udah beda dengan gini. Gue juga paham untuk create efek lebih intens lagi dalam scene action. Lalu pasti menggunakan handheld kamera yang shaky kamera. Ditambah dengan speed up itu akan lebih intens lagi gerakan-gerakan lo. Itu yang terjadi teknik-teknik untuk editing film action ya yang dipakai oleh Hollywood gitu loh. Beda sama yang dipakai oleh film-film action seperti di Hong Kong Jackie Chan segala macam. Kenapa Jackie Chan berani nunjukin satu shot tanpa ada ilusi kamera lebih cepat gerakannya ataupun di cut-cut segala macam? Karena mereka tahu mereka bisa. Kedua, mereka punya waktu untuk bikinnya. Nah, perfilman China di sana emang benar-benar mendukung film-film mereka, izin dari pemerintahnya. Bedanya sama di Hollywood adalah yang terjadi mereka ini melakukan ilusi-ilusi seperti ini untuk mempercepat waktu syuting dan untuk menutupi kapasitas dari aktor-aktornya yang nggak bisa terlalu action gitu loh. Karena emang orang-orang Asia kan lebih bisa. Makanya terlepas dari ini editing atau enggaknya, tapi tetap ini adalah gerakan-gerakan silat asli Indonesia. Gitu. Betul. It's an art juga gitu. Ya itu dia masalahnya kenapa kita juga paham jadi viral dan jadi sebuah kesalahan untuk Kak Cynthia. Kita punya sesuatu yang bisa dibanggakan dari Indonesia yaitu pencak silat. Takutnya jadi eksploitasi kalau digini. Iya benar. Karena kita tahu bagus gitu loh. Pencak silat itu semua gerakan itu indah, sangat bagus dan benar-benar bisa dibilang bisa dipakai buat berantem beneran bahkan. Iya benar. Ini beneran tadi. Ketendang aja dia beneran. Itu sakit loh. Cuma saya yang dieksploitasikan adalah ya seperti ini gitu loh. Usahakan ditambahkan levelnya lagi untuk bisa lebih epic lagi gitu. Dibumbu-bumbuin lagi. Kesannya emang sulit untuk bisa tidak menjatuhkan seorang Kak Cynthia di video ini gitu. Tapi di sini kita sekali lagi kita benar-benar cuma pengen bahas dari segi editingnya. Masalah di mana? Ya ini sebuah eksploitasi untuk pencak silat kita. Itu juga jatuhnya ya benar juga gitu. Jadi maaf banget untuk Kak Cynthia, please next time dari kita jangan melakukan hal seperti ini lagi lah gitu loh. Kita pengen tetap pencak silat itu dicap sebagai sebuah budaya Indonesia yang bisa kita banggakan gitu loh dan tidak dieksploitasi. Gila, parah banget. Jadi tadi udah dibongkar semua sama editor Indonesia, teknik-tekniknya, video-videonya, editingnya di mana. Jadi ya gue pribadi sih sekarang tidak percaya dengan konten seperti itu. Cuman kalau buat kalian yang masih percaya ya itu silakan aja karena kita punya pemikiran masing-masing gitu loh. Jadi buat yang nggak suka atau nggak setuju ya udah fine aja gitu, nggak masalah kok. Nah cuman saran gua buat kalian para pesilat ataupun bela diri lainnya, ketika kalian atraksi gitu loh, sebenarnya atraksi itu kebanyakan kita latihan pernapasan, ada latihan pernapasannya. Latihan pernapasan itu kayak misalkan kita mencahin bata gitu atau mencahin motongin tebu gitu kan, itu kan ada tekniknya, ada teknik pernapasan. Nah di situ nggak ada hal-hal unsur-unsur mistis atau gimana, cuman teknik pernapasan. Jadi teknik pernapasan itu bukan bikin kita nggak sakit, tapi meredakan kalau kata gue gitu. Jadi meredakan rasa sakit gitu. Jadi biar kita nggak terlalu sakit ketika mukul. Itu adalah teknik dari pernapasan menurut gue. Kemudian di situ juga ada teknik-teknik mukulnya kita harus di mana. Setelah mukul kita buang napasnya kayak gimana itu. Jadi atraksi-atraksi pencak silat, atraksi-atraksi yang mungkin khususnya di perguruan gua itu seperti itu. Jadi ada teknik pernapasannya, ada teknik mukulnya, ada teknik membuang napasnya itu di mana. Jadi bukan ada soal mistis atau sakti, ngeklaim sakti. Enggak, itu semua ada proses, ada latihan. Jadi semua itu bisa kita lakukan kok. Nah, sampai sini aja video kali ini. Udah gua bongkar semuanya, udah gue sisipin videonya. Kalau misalkan kalian pengen lebih jelasnya ya kalian tonton aja langsung ke video-videonya, ke podcast Deddy Corbuzier, kemudian ke editor Indonesia, itu lebih lengkap di situ. Oke, mungkin itu aja buat video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Buat yang suka akan video dan channel gua, silahkan tekan tombol like, kemudian share ke teman-teman lo, dan jangan lupa subscribe channel gua. Oke, sampai ketemu lagi di video-video lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.